Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube-nya Teteh Channel. Channel sederhana, channel yang isinya aktivitas atau kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga di warung sembako. Dan alhamdulillah ya teman-teman, senang rasanya akhirnya saya bisa upload video lagi setelah sekian lama, sekian hari maksudnya nggak upload video. Meskipun ya isi videonya cuman gitu-gitu aja, mungkin juga nggak ada menarik-menariknya ya. Tapi rasanya pengen gitu ya, sering-sering upload. Cuman masalahnya apalah daya tangan tak sampai. Jadi kayak lirik lagu ya. Jadi saya itu teman-teman belum bisa konsisten upload video ya. Masih semaunya gitu, masih sakaborona sesempatnya gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa share kegiatan lagi di warung sembako sama teman-teman. Nah, di video kali ini juga saya cuman mau share kegiatan saya aja yang sebagai ibu warung atau sebagai IRT yang tanpa ART, bagaimana kesibukannya saya sehari-hari. Ikutin terus ya, semoga terhibur dan semoga juga ada sedikit manfaat dari video ini. Jadi tadi itu saya habis beres-beres nyiapin tempat ya buat naruh beras karena kebetulan beras saya habis. Jadi pagi ini saya udah order beras, tinggal nungguin aja berasnya datang. Jadi saya siapin dulu tempatnya. Aduh belibet, maaf ya. Dan lanjut habis beres-beres siangnya saya bungkus-bungkusin kemiri, bungkus-bungkusin lada gitu ya teman-teman. Apa aja gitu ya yang harus dikerjain ya dikerjain, daripada saya itu ngantuk nundutan gitu ya. Jadi kalau udah siang begini tuh buat saya mah udah jamnya ngantuk ya teman-teman. Yang beli juga udah jarang kalau sudah siang begini mah ya. Jadi kalau dibawa duduk, mata saya itu nggak bisa dibawa kompromi teman-teman, pasti tidur sambil duduk alias nundutan cek Sunda nama ya. Jadi mendingan dibawa gerak aja, apa yang harus dibungkusin, apa yang harus kerjainnya dikerjain ya, bungkusin gula, bungkusin terigu, nimbang-nimbang telur, rata-rata minuman. Pokoknya kalau di warung mak nggak usah khawatir ya, kerjaan itu selalu ada pokoknya mah ya. Pokoknya semangat produktif buat teman-teman semuanya meskipun dari rumah ya. Bungkusin kemiri sama lada yang 2000-annya udah, nggak usah banyak-banyak yang teman-teman, yang penting ada. Kita lanjut bungkusin gula ya. Karena gula tengahan saya udah habis, jadi saya mau bungkusin gula dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman kesibukan sehari-hari saya di warung kecil saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Teteh capek enggak sih, jenuh enggak sih dengan pekerjaan yang itu aja gitu ya. Jawabannya ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, rasa capek, rasa jenuh itu pasti datang menghampiri. Karena menurut saya mah ya pekerjaan apapun pasti ada rasa titik jenuhnya. Tapi balik lagi ke diri kita ya teman-teman, kalau misalnya kita itu suka dan cinta dengan pekerjaan yang kita kerjakan, dan yang paling utama kita itu ikhlas ya, karena bismillah aja niatkan ibadah dalam segala langkah usaha dan pekerjaan yang kita jalani. Insya Allah berkah ya teman-teman. Maka rasa capek, jenuh, lelah itu akan hilang ya, nggak bakalan terasa gitu ya. Yang perlu saya lakukan mah sekarang mah ya bersyukur dan bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan ya. Ya nikmat pekerjaan, nikmat kesehatan, nikmat apapun itu ya. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Masih semangatkah menjalankan aktivitasnya atau bikin kontennya? Harus dong ya. Kalau saya mah jangan ditiru ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, saya itu belum bisa konsisten upload video karena rariweuh teman-teman. Ya ampun, si Teteh sok sibuk banget sih. Ih, atuh aku mah ada pengacara, pengangguran banyak acara teh ya. Tapi bener teman-teman, kalau bikin video itu ya, kalau menurut aku ya, kalau videoin sama ambil gambarnya itu gampang gitu ya, cepet. Yang nggak kelar-kelar tuh kayak ngeditnya gitu ya. Bukan ngedit sih, kalau ngedit mah harus bagus ya, cuman kayak cut-cutnya gitu, motong-motongnya aja gitu, sering ketunda gitu ya. Tuh kan jadi panjang kan ngomongnya. Kita balik lagi yuk ke gula ah. Dan gula yang di karung tadi udah habis saya bungkusin semua karena itu sisa kemarin, jadi tinggal sedikit. Jadi saya buka karung selanjutnya ya, karena gula tengahannya masih kurang banyak. Jadi saya mau lanjut bungkusin lagi. Dan jangan salpok ya teman-teman sama sekeliling saya yang memang kondisinya agak amburadul begini ya. Jadi saya ini kondisinya, posisinya gitu ya, berada di sebelah meja ya, di bawah meja. Jadi ya begini penampakannya ya, agak nggak jelas gitu ya. Dan alhamdulillah kayaknya ini udah cukup ya, bungkusinya segini aja dulu gitu ya. Yang penting ada lah teman-teman ya. Saya ikat dulu bekasnya, nanti lanjut besok-besok lagi saya bungkusin. Kalau sekaligus dibungkusin mah capek ya teman-teman.
Dan ini hasilnya yang tadi saya bungkusin. Segini cukup ya teman-teman buat warung saya mah. Terus ini lanjut sore harinya, kebetulan tadi pagi itu saya order beras ya sama minuman karena habisnya berbarengan gitu, tapi berasnya belum datang, minumannya datang duluan. Karena beda agen ya teman-teman, beda orang gitu ya. Sebentar ya, barangnya aja. Enggak. Iya. Di sini mah, di sini. Oh ini di sini. Gelasnya. Iya. Aku tuh nyurupit gelas tuh di mana ya? Ya udahlah, di sini tadi. Iya, ya udah. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, aku teh belanja di si Mamang ini dapat harga yang lebih miring gitu ya, lebih murah dibanding agen yang lain. Contohnya seperti aqua besar yang 1,5 liter di sini itu harganya cuma 48.000 per dusnya. Kalau di agen lain kan sekarang udah 50.000 ya, tapi sekarang kata si Mamangnya naik 500, nggak apa-apa ya, masih beda 1.500 dari per dusnya. Tapi kalau misalnya kita belinya 20 dus kan lumayan, itu bedanya udah banyak banget ya. Jadi sedikit saran buat teman-teman yang pemula atau yang memulai buka usaha warung sembako, carilah agen yang harganya lebih miring. Jadi biar kita bisa nggak kalah saing dengan warung yang udah ada. Jadi kita bisa jual lebih murah tapi masih dapat untung yang sesuai gitu ya teman-teman. Itulah kelebihannya kalau kita bisa dapat agen yang harganya lebih murah. Jadi untuk barang-barang seperti minuman, beras, minuman kemasan saya berani stok ya teman-teman, berani stok banyak untuk ukuran warung kecil seperti saya ya. Karena ini perputarannya cukup cepat ya. Dan ini teh mohon maaf karena warung saya itu nyatu sama rumah. Jadi alhasil ya rumah saya itu dipakai tempat naro-naro barang. Jadi penampakan rumah saya itu lebih ke gudang ya, bukan rumah. Nggak apa-apa ya, prihatin aja dulu ya. Oke, sampai menit ini saya mengucapkan terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Like, komen, dan subscribe-nya itu adalah penyemangat bagi saya. Yang punya channel silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kita bersilaturahim kembali ya. Yang nggak punya channel nggak apa-apa. Saya selalu doakan semoga dimudahkan segala urusannya dan tercapai segala impian dan cita-citanya. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah ini minuman yang saya pesan tadi udah turun semua. Jadi sekarang saya tinggal bayar aja ya. Jadi saya tadi cuman order minuman mineral aja ya teman-teman. Cuman pesan aqua besar, aqua tanggung, sama pit gelas itu aja ya. Dan lanjut ini malam harinya ya teman-teman, beras saya baru diantar. Emang gitu ya kalau belanja beras sama minuman mah enggak sekarang order sekarang langsung diantar. Jadi misalnya kalau pagi order, sorenya atau malamnya baru dianterin, mungkin karena agennya juga enggak terlalu jauh ya. Jadi ini kebetulan ada pas suami saya udah pulang, jadi ada pas suami yang nerima ya. Jadi saya itu belanja buat kebutuhan warung itu hampir 80% dianterin ya. Ya sisanya saya belanja sendiri gitu ya teman-teman. Cuman saya harus nyari juga ya agen yang lebih murah harganya gitu, lebih miring lah harganya gitu ya. Agen yang siap antar tapi harganya juga lebih murah gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.